Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Amelia. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari soal 1 nyampe soal nomor 8. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jadi menurut Abu Dinata dalam bukunya yaitu Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pandangan dasar tentang pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk membentuk akhlak, karakter, dan spiritual peserta didik. Yang artinya, pendidikan Islam bukan hanya transfer ilmu atau pengetahuan saja, tapi pendidikan karakter dan moralnya juga. Misalnya di pesantren, selain belajar fikih atau bahasa Arab, santri juga rutin melakukan sholat berjamaah, mengaji Al-Quran, dan belajar etika sehari-hari. Lalu kalau di madrasah, siswa belajar IPA atau matematika. Kan tetapi ada jam-jam untuk pendidikan akhlak dan kegiatan sosial, seperti bakti sosial atau gotong royong. Hal itu menunjukkan bagaimana definisi filsafat pendidikan Islam langsung mempengaruhi praktik pendidikan. Selanjutnya soal nomor 2 adalah bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, kalau dibandingkan, filsafat pendidikan Barat menurut Santrok lebih fokus pada pengembangan intelektual, kreativitas, dan kesiapan kerja. Kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi kekurangannya kadang kurang menekankan nilai moral dan spiritual. Sementara itu, filsafat pendidikan Islam menurut Abu Dinata menekankan pendidikan holistik, yaitu gabungan antara ilmu, akhlak, dan spiritual. Nah, kelebihannya siswa dibentuk lebih seimbang antara pintar dan berakhlak, tapi kekurangannya bisa kurang fleksibel atau dipahami terlalu kaku. Contohnya, misalnya di madrasah, siswa belajar pelajaran umum, akan tetapi ditekankan kejujuran dan akhlak dalam proses belajar. Yaitu soal nomor 3. Jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam mempunyai 3 dimensi utama yang menjadi dasar dalam pendidikan. Yang pertama ada ontologi, yaitu melihat manusia sebagai makhluk spiritual sekaligus intelektual. Jadi pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu, tapi juga membentuk akhlak dan keimanan. Lalu yang kedua ada epistemologi, yaitu sumber dan cara memperoleh ilmu. Dalam Islam, ilmu tidak hanya dari akal dan pengalaman, tapi juga dari Al-Quran dan hadis, sehingga pembelajarannya punya dasar yang jelas. Lalu yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai dan etika yang diajarkan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Nah, dari ketiga dasar yang tadi, kalau kita kembangkan ke kurikulum pendidikan Islam, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yaitu untuk membentuk siswa yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Yang kedua, sumber pembelajaran, yaitu Al-Quran, hadis, dan ilmu umum. Lalu yang ketiga ada metode pembelajaran, yaitu tidak hanya ceramah, tapi juga teladan dan praktik langsung. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu tidak hanya menilai ujian, akan tetapi juga sikap dan perilaku siswa. Selanjutnya, soal nomor 4 adalah dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Nah, jadi dalam konteks ontologi, pendidikan Islam melihat manusia sebagai makhluk spiritual sekaligus intelektual. Yang artinya, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian. Nah, dari sini
prinsip filsafat pendidikan Islam bisa diterapkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang, seperti teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Caranya yaitu lembaga pendidikan Islam harus tetap menjaga nilai dasar, tapi juga menyesuaikan metode dengan perkembangan zaman. Misalnya, menggunakan media digital dan teknologi dalam pembelajaran, tapi tetap ada pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah dan kajian Al-Quran, serta menanamkan akhlak dalam setiap kegiatan belajar. Contohnya, di pesantren modern, santri belajar komputer atau bahasa asing dengan sistem digital, tapi juga diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan dan disiplin harian. Jadi mereka tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga punya karakter yang kuat. Jadi intinya di sini, prinsip ontologi ini membantu lembaga pendidikan Islam untuk menyeimbangkan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak sehingga tetap relevan di zaman sekarang. Selanjutnya soal nomor 5 adalah jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Epistemologi dalam pendidikan Islam membahas tentang sumber dan cara memperoleh ilmu. Ilmu dalam Islam tidak hanya berasal dari akal dan pengalaman saja, tetapi juga dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini menjadi penting karena menentukan arah pendidikan. Jika sumber ilmu jelas, maka proses belajar juga akan memiliki tujuan yang benar, yaitu tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga kebenaran dan kebermanfaatan ilmu. Dengan epistemologi ini, pendidikan Islam mampu membentuk pola pikir yang seimbang antara rasional dan spiritual, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan menggunakan ilmunya. Selanjutnya soal nomor 6 adalah tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam menekankan nilai-nilai seperti akhlak, moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini tidak cukup hanya diajarkan secara teori, tetapi harus ditanamkan melalui proses yang konsisten. Pendekatan yang efektif adalah dengan pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman langsung, karena nilai akan lebih mudah diterima jika dirasakan dan dilakukan secara nyata. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami nilai, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, soal nomor 7 adalah jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Dalam merancang program pendidikan Islam, perlu memperhatikan hubungan antara hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, program pendidikan Islam harus mencakup beberapa komponen utama seperti landasan nilai dari Al-Quran dan hadis, kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, metode pembelajaran yang aktif dan bermakna, lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan akhlak, serta evaluasi yang tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku. Dengan rancangan seperti ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga memiliki kepribadian yang utuh dan seimbang. Soal nomor terakhir adalah dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam memperoleh pendidikan.
Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak bersifat eksklusif, tetapi juga mendorong sistem yang inklusif dan merata. Selain itu, nilai musyawarah dalam Islam juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, terbuka, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Nah, itu tadi jawaban-jawaban soal UTS filsafat dari nomor 1 hingga nomor 8. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.